Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita hampir menemui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia ini. Namun tahun ini kita semua mengalami Ramadan yang tidak seperti biasanya, dikarenakan Ramadan yang akan kita alami nantinya adalah Ramadan di saat masa pandemi COVID-19. Ramadan di tengah pandemi menjadi hal yang tidak terlupakan. Selain berpuasa, ada ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim di seluruh dunia, yaitu zakat fitrah. Sebagai seorang muslim, kita terlahir menjadi seorang yang tidak memiliki dosa apapun. Kemudian di setiap tahunnya kita juga diajarkan untuk menunaikan zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang berkemampuan sebelum sholat Id atau Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah menjadi penyempurnaan ibadah puasa Ramadan kita. Dan ada banyak sekali hikmah zakat fitrah bagi umat Islam bagi yang melaksanakannya. Seperti salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di awal di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjaga ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berzakat fitrah memiliki hikmah yang dapat kita petik bersama. Jika saya simpulkan, ada beberapa hikmah zakat fitrah bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah zakat fitrah dapat mensucikan jiwa manusia. Membayar zakat fitrah dapat membersihkan jiwa. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan juga mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak hanya tersedia banyak sekali pahala yang berlipat ganda bagi siapapun yang beribadah, namun juga menjadi kesempatan mensucikan jiwa melalui zakat fitrah. Membawa umat muslim kembali kepada fitrahnya itu merupakan hal yang perlu kita laksanakan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya kita menjadi seorang manusia yang lahir di dunia ini adalah seseorang yang lahir dengan jiwa yang fitrah, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki dosa dan belum tahu apa-apa, yaitu dengan jiwa yang bersih, tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah daripada zakat fitrah yang kedua adalah memperoleh keberkahan harta. Selain berfungsi sebagai menyucikan jiwa, zakat fitrah juga dapat membersihkan harta kita. Dalam proses memperoleh harta untuk makan sehari-hari,
dan juga kemudian barangkali ada yang hal-hal yang tidak mengenakan di hati, misalnya dalam proses jual beli yang kita laksanakan, dalam segala proses muamalah yang kita laksanakan di dunia ini. Ada pelanggan yang merasa terpaksa dengan harga yang telah dipatok oleh kita, kemudian membelinya dengan tidak ikhlas 100%. Hal ini menjadi sandungan dalam memperoleh sebuah harta di dunia ini. Hukumnya memang betul tidak haram, namun proses yang kita laksanakan itu bisa jadi tidak baik. Dan dengan zakat fitrah, kita bisa mensucikan segala macam bentuk muamalah kita dengan manusia agar tetap bersih dengan membayar zakat fitrah. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya zakat fitrah walaupun berfungsi untuk membersihkan harta, fungsi ini tidak berlaku apabila harta yang kita peroleh seseorang melalui cara-cara yang diharamkan, seperti hasil korupsi, kemudian hasil pencurian, ataupun misalkan dari hasil perampokan pun itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi, banyak hal-hal yang kita lihat di luar sana, bahwasanya segala macam bentuk muamalah, dan mungkin saja tanpa kita sadari kita dapat menipu orang lain, dan itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah daripada zakat fitrah yang selanjutnya adalah kita harus bisa membuat zakat fitrah itu menjadi sarana menjalin kepedulian kita dan juga silaturahim kepada sesama. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah melalui zakat fitrah, di mana sebagai bentuk upaya umat muslim yang ada di dunia ini saling membantu untuk selalu menyambung tali silaturahim kepada umat muslim lainnya. Selain menjalin kepedulian dan juga silaturahim antar sesama, zakat fitrah juga dapat memberikan sarana untuk mempererat tali silaturahim antara umat muslim, baik antar sesama umat muslim, baik dengan orang-orang yang di agama yang lainnya jika membutuhkan. Menguatkan ikatan persaudaraan antara mustahik dan juga muzaki. Muzaki peduli kepada mustahik, kemudian mustahik mendoakan muzaki. Itu merupakan doa yang insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian dan juga silaturahim ini juga dapat memperkuat hubungan antar umat muslim. Apalagi di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, bahwasanya nilai dan juga hikmah zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Wabah virus COVID-19 ini berdampak besar bagi seluruh sektor perekonomian. Untuk kalangan ekonomi menengah ke atas mungkin masih dapat bertahan dengan dana simpanan-simpanan yang mereka miliki. Dan tentu berbeda dengan kondisi para mustahik yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Mereka, golongan mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat dari kita bagi yang mampu. Sangat kesulitan untuk bertahan menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ibaratnya mereka bisa makan di hari itu pun mereka sudah bersyukur. Zakat fitrah yang dapat meringankan beban-beban mereka untuk menjalani kehidupan saat pandemi itu sangat diharapkan oleh mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, itu juga merupakan salah satu hikmah daripada zakat fitrah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berzakat fitrah melatih kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membagi harta kepada mereka yang membutuhkan. Dari setiap hasil kerja kita ada peran orang lain dan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses memperoleh harta yang kita miliki. Orang yang tidak bersyukur tentu akan selalu merasa kurang dan apa yang dia miliki. Dan jika kita tidak ingin membagi, maka segala sesuatu yang kita miliki bisa saja adalah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah daripada zakat fitrah yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Saat merayakan hari raya Idul Fitri, biasanya umat muslim merayakannya dengan cara makan bersama, saling bersilaturahim antar sesama kepada saudara-saudaranya, dan kemudian dalam proses silaturahim pastilah tuan rumah butuh mengidangkan makanan kepada tamu. Zakat fitrah berfungsi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk dapat merasakan nikmat di hari raya.
Kemudian sehingga hari kemenangan yang tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, kemudian kita juga yang memperoleh perekonomian dari menengah ke atas, namun para mustahik juga dapat merasakan hal yang sama, yaitu merasakan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Tidak merasa kekurangan pada saat hari raya merupakan sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang istilahnya ekonominya di bawah. Selain berbagi untuk orang lain, sering pula ada pertanyaan mengenai penyaluran zakat untuk keluarga, dan nantinya hal-hal tersebut berbeda dengan zakat fitrah yang saya jelaskan di sini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hikmah daripada zakat fitrah yang mungkin saya anggap ini menjadi yang terakhir, itu bisa dapat membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Hikmah zakat fitrah juga membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Karena terkadang dalam proses menjalani ibadah puasa, kita pernah merasa marah akan sesuatu, kesal dengan sesuatu, kemudian bahkan juga memaki-maki orang karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak berbuah hasil yang manis, akan tetapi membuahkan hasil yang sia-sia. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, dan juga perkataan-perkataan kotor yang mungkin keluar tidak sengaja, bahkan disengaja, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Karena itu, barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat, maka dia itu adalah sodakoh biasa dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, zakat fitrah pun memiliki waktu-waktu yang khusus dan tidak bisa sembarang dalam melaksanakan hal tersebut. Ada waktu-waktu khusus dalam pelaksanaan memberikan zakat fitrah. Saya pernah membaca riwayat hadis Tirmizi yang kesimpulannya bahwa waktu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan menuju Idul Fitri. Kemudian waktu sunnah, yakni salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Kemudian waktu mubahnya adalah ketika awal Ramadan sampai dengan hari terakhir Ramadan. Kemudian waktu makruh yang dilaksanakan untuk memberikan zakat fitrah adalah ketika sholat Idul Fitri, tetapi saat sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Dan yang terakhir, ini yang menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya waktu haram, yakni setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Karena ketika sudah melebihi itu akan dianggap sebagai sedekah biasa dan bukan menjadi sebuah zakat fitrah. Selain itu, dalam surah Taubah ayat 60 memberikan petunjuk kepada kita memberikan zakat fitrah, yaitu kita memberikan zakat fitrah kepada 8 asnaf. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib kita berikan, seperti halnya orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, kemudian orang yang memiliki hutang, sabilillah, dan juga musafir. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan makna dan juga hikmah zakat fitrah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan mengingat kembali tentang melaksanakan zakat fitrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.